Pada PD yang tampak pada layar ini ya, 3x Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi dengan Y sama dengan 0. Ini jika kita susun dalam bentuk Y aksen ditambah PXY aksen itu ya, ini bisa rekan-rekan modifikasi bentuknya menjadi Y double aksen ditambah 1/3x. Di sini Y aksen dikurangi dengan 1/3x ya, di sini dari Y sama dengan 0 di sini. Nah, di sini berarti PX-nya itu 1/3x. Di sini jelas merupakan polinomial itu ya, rasional pecah dia, rasional pecah. Kemudian, nah ketika menyebutnya 0 berarti di sini kita punya X sama dengan 0 adalah titik singularnya. Jadi di sini kita akan mencari solusi di sekitar titik singular di sini. Di sini merupakan titik singular dia. Nah, sehingga di sini menurut teorema Frobenius di sana kita sebenarnya punya jaminan solusi dari PD tersebut itu adalah dalam bentuk deret pangkat ya, yaitu sigma n dari 1 sampai 0 sampai dengan tak hingga Cn kemudian X pangkat N plus R. Nah, nanti dengan R suatu konstanta ya, ini yang harus kita cari nanti. Nah, jadi di sini kita bisa peroleh turunannya dulu ya, turunannya karena nanti mau kita substitusi ke dalam soal. Turunannya di sini sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus R ya, di sini Cn X N plus R min 1. Kemudian jika kita turunkan lagi, ini menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus R, kemudian ini menjadi N plus R min 1 Cn X N plus R min 2 di sini. Ini turunan kedua. Nah, kemudian ketiga bentuk ini kita kembalikan lagi ke PD-nya, kita substitusi ke PD. Nah, maka di sini akan kita peroleh 3x-nya tetap ya, 3x-nya tetap, kemudian 3x Y double aksen berarti di sini 3x dikalikan ini ya, sigma n 0 sampai tak hingga n plus r, kemudian n plus r min 1 Cnx pangkat n plus r min 2 ditambah ya, kemudian dengan y aksennya. Y aksennya di sini pada di sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga di sini ini ya, n plus r Cn x n plus r min 1, kemudian kita kurangi ya dengan y. Di sini y-nya berarti sigma n 0 sampai tak hingga Cn x pangkat n plus r sama dengan 0. Kemudian ini apa yang bisa kita lakukan? Ini 3x-nya ya, 3x-nya bisa kita substitusi ke sini. Ini hasilnya akan menjadi sigma n dari 0 sampai tak hingga n plus r-nya kita pertahankan saja karena di sini ada juga. Jadi kita akan substitusi ke ininya saja, n plus r min 1 berarti menjadi 3n plus 3r min 3 ya. Kemudian Cn-nya tetap, nah X-nya ini tadi kita substitusikan, kita jadikan 1 di sini ya, maksudnya kita jadikan 1, N plus R berapa nih? Min 1 ya. Nah ini ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus R, kemudian Cn X pangkat N plus R min 1 dikurangi sigma 0 sampai tak hingga Cn X pangkat N plus R sama dengan 0. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ini ada N plus R, ini C dikali X pangkat N plus R min 1, ini juga sama, ada nilai itu, jadi bisa kita jadikan 1. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi,
Kita sederhanakan yang bisa jadi 1 sigma N0 sampai tak hingga. Nah, ini N plus R-nya sama ini. Nah, berarti sekarang ini menjadi ini ya berubah ya. 3N plus 3R nih. Min 3 ditambah 1 yang dari sini. Berarti min 2. Nah, ini sama. Cn X pangkat N plus R min 1. Nah, ini ditambah yang tersisa 0 sampai tak hingga Cn. Oh, ini mohon maaf. Ini tandanya min ya. Min di sini Cn X pangkat N plus R sama dengan 0. Nah, kemudian di sini memuat yang bisa keluar di sini, karena ini sigmanya N, N-nya nggak mungkin keluar, ini bisa keluar ya, X pangkat R di sini bisa kita keluarkan ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan, kita peroleh X pangkat R-nya kita keluarkan, jadi yang tersisa sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus R 3N plus 3R min 2 Cn X pangkat N min 1 yang di belakang ini tinggal N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn X pangkat N karena X pangkat R-nya sudah kita keluarkan di sini tadi. Sekarang kita akan memunculkan C0 di sini. C0 kita peroleh dari bagian depan di sini akan kita substitusi untuk N sama dengan 0 kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini jika kita peroleh untuk N sama dengan 0, ini akan menjadi X pangkat R-nya tetap. Nah, kemudian untuk N0 kita keluarkan. Jadi ketika N disubstitusi 0, ini menjadi R tetap. Kemudian yang di sini 3N, 3 kali 0 ya, berarti tinggal 3R min 2. Kemudian C0, X pangkat N-nya 0 ya, min 1. Nah, kemudian ditambah sigmanya yang tersisa di sini ya. Nah, sekarang berjalannya dari 1 sampai tak hingga, karena ketika 0 sudah kita substitusi bagian sini. Jadi ini masih sama, N plus R, 3N plus 3R min 2, Cn X pangkat N min 1 ditambah, ini sigma yang tersisa dikurang ya, sigma N 0 sampai tak hingga Cn X pangkat N sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan memisalkan di sini, kita tidak akan bekerja di N-1, ini sudah N-1 di sini. Nah, kita akan memisalkan N-1 yang bagian ini ya. Nah, ini akan kita misalkan K, atau kita misalkan N-1 ini indeksnya kita ganti K. Jadi kita akan mengadakan perubahan indeks. Nah, jadi di sini kalau N-1 sama dengan K, maka N itu adalah K ditambah dengan 1 di sini. Nah, jadi ini juga sama, ini ketika N sama dengan 1, maka N-1 ini adalah K. Jadi nanti K-nya tetap berjalan dari 0 sampai tak hingga dia. Nah, kemudian di sini yang bagian belakang, ini kita misalkan ini langsung N-nya sama dengan K, karena nanti biar ini juga berjalannya dari 0 juga. Nah, sekarang bisa kita tulis jadi 1, sekarang kita ganti dalam bentuk K ya. Indeksnya biar bisa sama di sini, ini kita punya X pangkat R, di sini R, kemudian 3R min 2, C0 X pangkat N min 1, ditambah dengan sigma, K berjalan, ini saya ganti dengan warna lain biar jelas ya, K sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, N-nya ini kita ganti K plus 1, berarti K plus 1 ya, plus R plus 1 begini ya, biar lebih jelas menulisnya. Ini 3N plus 1, ini bisa kita tulis di sini ya, kita bantuan menghitung di sini biar mudah aja ini. 3 dikali K-nya K plus 1 plus 3R min 2. Nah, ini berarti menjadi 3K plus 3R plus 1 ya. Nah, di sini bisa kita tulis 3K plus 3R plus 1, benar ya? 3 kali 1 dikurangi 2, nah, plus 1. Nah, di sini menjadi C dari K plus 1, kemudian X-nya di sini menjadi pangkat K.
Nah, kemudian dikurangi dengan yang di sini, dikurangi dengan, nah sekarang yang ini N-nya kita ganti dengan K, hanya masalah penggantian variabel aja ya, ini tidak mengubah apapun, di sini CK X pangkat K. Nah, ini tujuannya kita buat sama, ini sama dengan 0 di sini. Sekarang kita sudah punya, ini sudah sama ya, dia sudah K, yang di belakang juga sigmanya sudah berjalan dalam bentuk K. Jadi di sini X pangkat K-nya bisa kita keluarkan ya. Ini bisa menjadi, yang di sini X pangkat R-nya tetap dulu, ini R tadi ya, ini R, 3R min 2, kemudian C0 X pangkat min 1 ditambah, ini sigmanya tetap K dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini bisa kita jadikan 1 karena semua dari 0 sampai tak hingga ya. Ini K plus R plus 1. Kemudian di sini yang C pangkat di sini ya, ini tetap ya 3K 3R plus 1. Nah, kemudian ini K plus 1. Nah, ini bisa kita kurangi. Ini karena ini kita jadikan 1 ya, ini bisa kita kurung begini. Nah, di sini ini dikurangi dengan CK. Nah, kemudian kita kurung tutup. Nah, X pangkat K-nya kita keluarkan di sini. Nah, di sini sama dengan 0. Nah, jadi di sini yang di bagian sigma ya, ini ada kurung tutupnya di sini karena kita punya X pangkat R-nya tidak 0, ini X sama dengan 0 itu kan titik singularnya tadi ya. Di sini kita peroleh, nah karena ini ada dua ruas, kanan dan kiri ini sama dengan 0, nah maka berarti ini setiap komponennya akan bernilai 0. Di sini kita peroleh R 3R min 2-nya 0, dan juga di sini setiap ini koefisiennya ini juga akan bernilai 0. Jadi kita punya K plus R plus 1, kemudian 3K plus 3R plus 1. Di sini dikalikan dengan, bukan dikali ya, ini dari CK plus 1 min CK ini juga 0. Nah, dari sini kita peroleh di sini, sehingga di sini, yang di sini kita peroleh R sama dengan 0 atau R sama dengan 2/3 di sini. Nah, kemudian yang dari sini kita peroleh, ini bisa kita rumuskan CK plus 1 ya, ini CK-nya di sini, nah dibagi dengan ini tadi, K plus R plus 1 ya, di sini kemudian 3K plus 3R plus 1. Nah, jadi kita bisa menentukan CK plus 1 dan juga CK untuk masing-masing R yang ada di sini nanti. Jadi dia akan kita tinjau kasus per kasus di sini ya. Jika nanti kita punya untuk R sama dengan 0, maka kita punya rumus CK plus 1, ini menjadi CK per, ini R-nya 0 ya, ini tinggal K plus 1, di sini 3K plus 1. Nah, sedangkan jika nanti R-nya kita gantikan yang 2/3, maka rumus CK plus 1 ini akan menjadi CK per, nah kita hitung dulu ya, ini kalau K-nya 2, kalau R-nya 2/3 berarti K plus 2/3 tambah 1, 5/3 ya, 5/3. Kemudian ini, kemudian yang satunya di sini menjadi, ini menjadi 3K, kemudian 3 kali 2/3 berarti menjadi 2 plus 1 ya. Nah, ini menjadi K plus 5/3, ini 3K plus 3. Jadi ini kita samakan sekalian ya. Ini akan menjadi berapa ini? Ini dikalikan dengan 3/3 ya. Ini 3-nya bisa kita keluarkan aja di sini. Ini 3-nya kita keluarkan, K plus 1, kemudian di sini dikalikan dengan K plus 5/3. Nah, jadi ini kita kalikan menjadi 3K plus 5 ya.
plus 1. Nah, bentuknya bisa kita sederhanakan jadi itu yang di sini. Ini menjadi 3K plus 5, di sini K ditambah dengan 1. Nah, jadi kita punya dua bagian di sini untuk R0 dan R-nya 2/3. Jadi konstantanya 0 dan konstantanya 2/3. Kita peroleh nanti masing-masing koefisiennya itu dirumuskan seperti ini. Nah, jadi kita akan melihat satu persatu sekarang. Di sini di bagian yang pertama, ini adalah yang diperoleh dari R sama dengan 0. Maka di sini kita punya CK plus 1, kita jalankan satu persatu ya di sini. CK plus 1-nya, atau kita langsung tulis di sini ya. Di sini untuk K sama dengan 0, nah maka kita punya CK plus 1, berarti C1 ya. C1 di sini berarti disubstitusi ke sini. C1, CK plus 1 berarti ini C0 ya. K-nya 0 tadi, ini dari 2, 1 ya. 0 tambah 1 berarti 1 ya. 1 dikalikan 3 kali 0 tambah 1. Nah, di sini C0 per 1/1 di sini. Kemudian ketika nanti K-nya 1, berarti kita punya di sini C2, ini diperoleh dari CK, berarti C1 kemudian 2 dikalikan 4 ya, 4 di sini. Nah, kemudian padahal C1 itu diperoleh dari C1 per 1/1, C0 per 1/1. Jadi di sini bisa rekan-rekan tuliskan di sini C0 per 1, 1, jadi di sini 1 kali 1 kali 2 kali 4 di sini. Nah, kemudian kita punya lagi, ini kalau K-nya sama dengan 2 misalnya, ini menjadi C3, ini menjadi C2 per berapa ini? K plus 1 ya, ini 3 ditambah 3K plus 1 berarti 7 ya. Di sini menjadi 7. Nah, padahal C2 kita peroleh dari di atasnya tadi ya, ini menjadi C0 per di sini 1 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 7 di sini. Nah, di sini bisa kita tulis sebenarnya bentuk ini bisa kita jadikan faktorial itu ya. Di sini menjadi C0 per ini 1 faktorial dikalikan dengan 1 begitu ya. Atau kita biarkan di sini nanti C0 ya, biarkan C0, nggak masalah sih ini ya, karena 1/1, tapi yang ini bisa kita tulis C0 dikalikan, di sini ini ada 2 faktorial, bersisa 1 kali 4 ya. Nah, kemudian yang di sini kita punya C0 kali, ini bisa jadi 3 faktorial, ini jadi 1 kali 4 kali 7 di sini. Nah, kita bisa mulai melihat polanya ya, ini 1, 4, 7, harusnya nanti 10 urutannya. Ketika C4 nanti. Jadi ketika K-nya 3, ini diperoleh C4. C4 itu berarti C3. Di sini berarti menjadi 3 plus 1, 4. Kemudian 3K plus 1, berarti 10 kan di sini. Nah, padahal C3 diperoleh dari yang di atas ini tadi. Berarti C0 per, di sini kita substitusi 3 faktorial, 1, 4, 7. Nah, ini masih tersisa apa ini? 4 dikalikan 10. Nah, jadi di sini bisa kita jadikan 1. Nah, yang ini kita jadikan 4 faktorial. Nah, lainnya kita tulis sisanya. Berarti menjadi C0 per 4 faktorial. Nah, satunya masih 4, 7, 10. Nah, jadi dia mulai kelihatan bentuknya ya. Ditambah 3 ini ya. 3 di sini. Nah, jadi di sini sampai seterusnya nanti bisa rekan-rekan peroleh sampai K ketak hingga. Jadi di sini bentuknya bisa kita buat apa ya, bentuk umum begitu ya. Tadi selisihnya naik 3, kemudian berarti ini jika kita perumum ini menjadi C apa? Cn-nya ya. Cn-nya berarti koefisiennya ini adalah C0 per, nah ini kalau setiap C4 ini juga sama ya. Di sini berarti N faktorial. Kemudian ini dikalikan dengan, ini pengalinya adalah 1, 4, 7,
Nah, ini dan seterusnya. Nah, berhentinya sampai di sini. Ini menjadi berapa ini? Ini kalau 10 berarti 3 ya selisihnya ya. Berarti 3N di sini plus 3N 3 biar jadi 1 min 2 ya. 3N min 2 di sini. Jadi apa namanya pengalinya itu akan berhenti sampai 3N min 2. Jadi kalau rekan-rekan substitusi misalnya di sini N-nya 4, maka menjadi 12 kurangi 2, 10 ya, pas di sini. Nah, kemudian bentuk ini untuk yang Cn untuk R-nya dari 0 tadi. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita bisa peroleh Cn dari kasus yang ini tadi, R sama dengan 3/2, CK-nya ditentukan dari sini ya. Nah, kita akan analisis di sini lagi untuk kasus kedua sekarang. Di sini kasus kedua, nah R-nya 2/3. Di sini K sama dengan 0, kita peroleh C0 ya, C0, C1 ya, K plus 1 di sini. Ini C0 per 3K plus 1, berarti 3K plus 5, K plus 1 tadi ya. Apa tadi? 3K plus 5, K plus 1. Kita ingat-ingat ya. Berarti 3K plus 5, berarti 5, K plus 1-nya di sini 1. Kemudian untuk K sama dengan 1, ini menjadi C2. Ini adalah C1, 3K plus 5, berarti 8 ya. 8 dikalikan di sini 2. Nah, ini berarti C1-nya ini berasal dari C0. Di sini 5 kali 1 kali 8 kali 2 ya. Nah, ini mulai kelihatan juga, bisa kita tulis di sini 2 faktorial. Kemudian kita punya di sini menjadi 5 ya, kali 8 yang tersisa. Ini C0 ya, ini C0. Nah, sekarang kita buat lagi K sama dengan 2. Di sini C3, C2-nya ini berarti 3K, berarti 6 tambah 5, 11 ya. 11 di sini K3, ini C2-nya diperoleh dari C0 per C2-nya ini ya. 2 faktorial 5, 8, 11, 3. Nah, ini bisa kita jadikan 1, 2 faktorial dan 3. Ini akan menjadi C0 per 3 faktorial 5, 8, 11. Nah, ini polanya sudah mulai kelihatan ya, selisihnya 3. Nah, tapi di sini diawali dari 5 ya, 5, 8, 11. Berarti untuk K sama dengan 3, ini C4, ini menjadi C3 per 3K, berarti 9 tambah 5, 14 ya. Ini C4, nah ini menjadi C0 per 3 faktorial 5, 8, 11 dikalikan ini tadi sisanya ya 14 dan 4. Nah, ini sama yang 3 faktorial dan 4 ini kita jadikan 1 menjadi 4 faktorial. Nah, berarti masih tersisa 5, 8, 11, 14. Jadi polanya ini sama ya, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tapi diawali dari 5 sampai ke 4. Berarti apa ini? Nanti kalau kita hitung menjadi 3N plus 2 ya. Jadi kalau N-nya 4, 12, 14 pas ya. Jadi di sini bisa rekan-rekan perumum, ini Cn, ini adalah C0, 4 faktorial, berarti N faktorial, ini 5 kali 8, 11, dikalikan terus sampai berakhir 3N plus 2. Nah, jadi kita punya 2 buah Cn untuk deretnya tadi, untuk masing-masing R ya, R-nya 0 dan R-nya 2/3 tadi. Jadi di sini bisa kita susun penyelesaiannya. Di sini kita ingat kembali ya, deret pangkatnya Y, ini adalah N-nya dari 0 sampai tak hingga Cn X pangkat N plus R. Nah, jadi tadi untuk R sama dengan 0, kita punya R sama dengan 0 tadi, kita punya Y-nya menjadi sigma N0 sampai tak hingga di sini Cn X pangkat N. Jadi tinggal bersisa ini saja ya. Nah, kita bisa tuliskan di sini, ini kita jalankan. Y-nya menjadi di sini apa? C-nya jalan dari 0 ya. Ini C0
X pangkat 0, ini C0 X pangkat 01, kemudian menjadi, ini berarti tersisa apa? Sigma. Nah, N-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga. Nah, Cn-nya yang tadi kita punya ya, di sini adalah apa tadi? Ini tadi ya, C0 N faktorial 147 sampai ini tadi 3N min 2, 147 3N min 2. Ini berarti menjadi sigma, Cn-nya menjadi C0 per N faktorial 147 sampai 3N min 2, kemudian kita kalikan dengan apa ini? X pangkat N ya di sini. Nah, jadi di sini C0-nya bisa kita keluarkan ya, C0 dengan C0 di sini ini akan menjadi Y-nya ini C0, ini 1 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, di sini 1 per N faktorial 1, 4, 7, dan seterusnya sampai 3N min 2 X pangkat N. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk R yang sama dengan 2/3 tadi ya. Nah, kita punya di sini Y-nya berarti menjadi ini tadi R-nya jadi 2/3 ya, X pangkat 2/3-nya bisa kita keluarkan dulu di sini, sehingga menjadi X pangkat 2/3 ya. Kemudian yang tersisa di sini tinggal sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn X pangkat N aja ya. Nah, ini menjadi X pangkat 2/3 sama ini kita jalankan yang apa ini? C0 ya. C0 di sini X pangkat 0 ya. Ditambah yang tersisa di sini adalah N-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, yang dari 2/3 tadi kita peroleh apa tadi? Ini ya. C0 N faktorial 5, 8, 11, 5, 8, 11. Kita tulis di sini ya. C0 per N faktorial kali 5, 8, 11, berhenti sampai berapa tadi? 3N plus 2 ya. 3N plus 2 dikalikan di sini X pangkat N. Jadi ini bisa kita rapikan juga, bentuknya menjadi X pangkat 2/3 di sini, kemudian kita punya C0-nya ini juga bisa keluar ya. Ini 1, ini C0, C0 keluar berarti menjadi C0 dikalikan X pangkat 2/3 di sini menjadi 1 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga 1 per N faktorial 5, 8, 11 berhenti sampai 3N plus 2 kemudian X pangkat N. Jadi kita punya dua buah solusi. Kalau ini tadi apa Y1 begini ya, solusi yang pertama dari R-nya 0, kemudian ini berarti kita punya solusi yang kedua. Nah, sehingga di sini kita bisa bentuk solusi umumnya ya, itu menjadi apa namanya? Kombinasi linier ya. Adalah Y sama dengan apa? C1. C sudah dipakai ya, kemudian kita pakai simbol yang lain aja ya. Misalnya apa? K1 begini ya. K1Y1 ditambah K2Y2. Nah, sehingga kita punya Y adalah K1 dikalikan Y1-nya tadi apa ya? Ini ya, C0 1 plus sigma ini tadi. K1 ini C0 plus apa tadi? C0 dikali ya. C0 dikali 1 plus sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Tadi adalah kita punya 1 N faktorial. Berapa tadi? 1, 4, 7 sampai 3N min 2. Di sini XN ya. XN. Nah, kemudian habis ya. Ini kemudian ditambah dengan K2Y2. Berarti kita punya di sini C0 X pangkat 2/3.
ini dikalikan dengan 1 ditambah dengan sigma N1 sampai tak hingga 1 per N faktorial 58 sampai 3N plus 2 X pangkat N di sini. Nah, jadi ini adalah solusi umum dari deret pangkat itu ya. Kita punya di sini mungkin dengan K1, K2 di sini sebarang konstanta. Di sini karena C0 itu konstanta yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi di sini sebenarnya rekan-rekan bisa memilih C0, misalnya C0 sama dengan 1 atau nanti yang lainnya sehingga kita bisa peroleh solusi umum yang tanpa memuat C0 nanti di sini. Namun di sini kita peroleh berarti ada 2 buah solusi ya dalam bentuk deret pangkat di sini. Karena tadi dikatakan di teorema Frobenius di sana sekurang-kurangnya terdapat satu solusi. Nah, di sini kita punya 2 buah solusi.